Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikasi yaitu memberi berita, dalam hal ini orang berbicara atau yang membicarakan. Yang kedua, berita yang disampaikan dalam bentuk perintah, laporan, atau syarat. Yang ketiga, menyiarkan berita dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Yang keempat, komunikasi yaitu orang yang dituju, pihak penjawab, atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita. Dan yang terakhir, tanggapan atau reaksi dalam bentuk jawaban atau reaksi. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah model dan cakupan komunikasi. Model ekonomi adalah sebuah representasi matematis atau grafis dari hubungan ekonomi antar berbagai variabel yang digunakan untuk menganalisis atau meramalkan perilaku. Ini membantu ekonomi memahami antar faktor seperti produksi, konsumsi, investasi, inflasi, pengangguran, dan lainnya. Cakupan ekonomi merujuk pada ruang lingkup analisis atau wilayah yang dicakup oleh model ekonomi tersebut. Ini dapat berkisar dari skala mikro yang berfokus pada perusahaan atau rumah tangga individu. Adapun fungsi cakupan komunikasi, menurut Wisman dan Becker mengemukakan bahwa model komunikasi mempunyai 3 fungsi, yaitu melukis proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Menurut William Gordon dikategorikan ke dalam 4 fungsi, yakni fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Selanjutnya adalah jenis-jenis model komunikasi. Yang pertama, komunikasi linear. Dalam komunikasi linear, penerima pesan bersifat pasif sehingga tidak dapat memberi umpan balik atau feedback secara langsung. Yang kedua, model komunikasi transaksional. Model komunikasi yang mementingkan peran dari pengirim pesan dan penerima pesan yang berlangsung secara dua arah. Dan yang terakhir, model komunikasi dan interaksi. Model komunikasi interaksi juga berlangsung secara dua arah. Komunikasi ini berlangsung pada media baru di mana pengirim dapat saling memberikan umpan balik secara langsung. Etika komunikasi. Etika komunikasi adalah ilmu yang memperhatikan baik buruknya cara berkomunikasi. Etika komunikasi memperhatikan kejujuran dan terus terang, keharmonisan hubungan, pesan yang tepat, menghindari kecurangan, konsistensi antar pesan verbal atau non-verbal. Adapun komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, frontal, dan sara. Materi selanjutnya adalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, teori komunikasi organisasi. Teori ini fokus pada bagaimana komunikasi dalam organisasi memenuhi efisiensi, produktivitas, dan keberhasilan keseluruhan. Yang kedua, teori komunikasi persuasif. Teori ini berfokus pada bagaimana pesan-pesan dalam komunikasi bisnis dapat meyakinkan atau mempengaruhi audiens. Yang ketiga, teori pertukaran sosial. Teori ini menggambarkan komunikasi bisnis sebagai pertukaran sosial di mana individu dan organisasi mencari keuntungan atau interkoneksi mereka. Yang keempat, teori komunikasi intrakultural. Teori ini mempertimbangkan dampak perbedaan budaya dalam komunikasi bisnis, termasuk bagaimana norma-norma budaya, bahasa, komunikasi nonverbal mempengaruhi identitas budaya. Yang terakhir, komunikasi mediasi. Dalam era digital dan teknologi, teori ini mengkaji peran teknologi seperti email, telekonferensi, dan media sosial. Selanjutnya adalah mengelola komunikasi bisnis. Yang pertama, teori komunikasi terpadu. Teori ini berfokus pada konsistensi pesan dan saluran komunikasi yang digunakan dalam pemasaran dan promosi. Yang kedua, teori stakeholder. Mengelola komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat umum. Dan ketiga, teori komunikasi krisis. Ini berfokus pada bagaimana perusahaan mengelola komunikasi selama situasi krisis. Dan yang terakhir adalah teori komunikasi antar budaya. Teori ini menekankan kepentingannya kesadaran budaya dan adaptasi pesan. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal meliputi komunikasi lisan serta komunikasi tertulis. Contoh komunikasi lisan ketika dua orang atau lebih melakukan interaksi seperti berbincang-bincang atau menggunakan media saluran dan lainnya. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dilakukan tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut. Contoh komunikasi nonverbal: ekspresi wajah, gestur tubuh, dan penampilan. Yang ketiga, komunikasi formal.